Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Honda Brio adalah sebuah hatchback yang begitu laris, begitu fenomenal sejak diperkenalkan tahun 2013 lalu. Dan di sebelah saya ini adalah Brio RS generasi kedua yang telah diluncurkan pada tahun 2018. Lantas seperti apa mobilnya? Ikuti terus video ini. Di tengah masa pandemi ini, jika Anda berniat untuk membeli mobil dan salah satunya mobil pilihan Anda mungkin Honda Brio RS seperti ini, Anda tidak perlu lagi repot-repot ke showroom atau dealer karena Anda bisa mendapatkan mobil ini di aplikasi blibli.com. Dan tentu banyak sekali keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Honda Brio sendiri pertama kali debut di Indonesia pada tahun 2013. Saat itu tidak ada versi Satya maupun RS, hanya ada Brio saja. Dan kemudian muncul Brio versi SLGC yang dinamakan dengan Brio Satya dan juga Brio RS. Dan di sebelah saya ini adalah Brio RS generasi kedua. Tentu saja dia hadir dengan berbagai perubahan, tidak hanya bersifat kosmetik saja, tetapi juga dia dimensi yang memanjang, dan juga bagasinya juga diklaim lebih meluas. Tentu Honda mengklaim mobil ini lebih cocok untuk digunakan untuk keluarga muda, jika sebelumnya Brio itu hanya ditujukan untuk anak muda saja. Bagian depannya adalah bagian yang paling mencolok perubahannya pada Brio generasi kedua ini. Bisa dilihat pada bagian depannya ini, dia menggunakan lampu yang sama persis dengan Honda Mobilio. Dan bisa dilihat lampunya ini jika sebelumnya Honda Brio RS menggunakan lampu dengan proyektor, dan di Brio generasi kedua ini tidak ada proyektor sama sekali untuk bagian lampu depannya. Dan untuk bagian grillnya, untuk Brio RS dia memiliki warna hitam, dan juga ada emblem RS di bagian grillnya ini. Lalu untuk bagian bumpernya dia hadir dengan desain yang cukup sporty dibandingkan Brio Satya. Ini dia bagian samping dari Honda Brio generasi kedua. Jika saya berdiri di sini maka tidak akan terlihat perubahannya Brio generasi pertama dengan generasi kedua. Namun jika saya pindah ke sebelah sini maka bisa dilihat ini yang paling membedakan antara Brio Gen 1 juga di Gen 2. Jika Brio Gen 1 dia dimensinya lebih pendek serta kaca belakangnya itu melandai, di Brio generasi kedua ini justru tidak, karena dia mendapatkan dimensi lebih panjang serta bagasinya bentuknya lebih proporsional dan tidak landai dibandingkan generasi pertama. Untuk peleknya, Brio RS dilengkapi dengan pelek berdiameter ring 16 dan dibalut dengan ban berukuran 185/55 ring 16. Lantas yang menjadi pembeda antara Brio RS dengan Brio Satya adalah penggunaan side skirt di bagian sampingnya ini, sehingga membuatnya jauh lebih sporty, dan juga terdapat dikal hitam di bagian atapnya ini sehingga memunculkan kesan yang ya cukup sporty untuk Brio RS ini. Ini dia bagian belakang dari Honda Brio. Memang pertama kali meluncur di ajang Gias 2018, model Brio ini menjadi sedikit kontroversi karena bagian belakangnya ini dia menghilangkan karakter Honda Brio generasi pertamanya. Honda Brio generasi pertama, pintu bagasi ini dilengkapi dengan full kaca yang mengingatkan kita pada salah satu model Honda yang cukup melegenda, yaitu Honda Civic Wonder di tahun 80, di tahun 90-an. Well, tapi tidak menjadi masalah karena perubahan pada Honda Brio generasi kedua ini justru membuahkan hasil yang positif. Salah satu hal yang positif adalah kapasitas bagasinya yang jauh membesar dibandingkan generasi pertama. Jika Brio generasi pertama kapasitas bagasi cukup kecil, di Brio generasi kedua ini dia kapasitas bagasi cukup lega, maka Honda mengklaim bahwa mobil ini sekarang ditujukan tidak hanya untuk anak muda tetapi juga keluarga muda seperti saya. Sekarang saya membawa sebuah stroller, maka kita akan lihat apakah muat di bagasinya ini. Ya, kita lipat dulu strollernya seperti ini. Wah, kapasitas bagasi menjadi sangat besar jika dibandingkan Brio generasi pertama. Untuk Brio generasi sebelumnya bisa dipastikan stroller sebesar itu tidak bisa masuk ke bagasinya. Nah, saya tadi sudah menyebutkan bahwa bagasi ini kapasitasnya luas, bisa mengangkut barang besar seperti stroller. Sekarang kita akan lihat berapa besar sih bagasinya. Bisa dilihat ruang bagasi ini dia kapasitasnya jauh lebih luas dibandingkan versi sebelumnya. Tidak hanya itu, untuk bagian lantai bagasi ini dia lebih dalam dibandingkan versi sebelumnya. Lalu jika Anda ingin ruang penyimpanan atau ruang bagasi yang lebih luas, Anda bisa melipat
jok baris kedua dia memang hanya satu setelan seperti ini, tidak bisa dilipat secara 50-50 atau 40-60, dan Anda akan mendapatkan ruang bagasi yang sangat luas. Terdapat juga perbedaan antara Brio Satya dengan Brio RS. Untuk Brio RS menggunakan emblem Honda, emblem RS, penggunaan wing spoiler, serta desain bumper belakang yang jauh lebih sporty dibandingkan varian Satya. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Ini yang menjadi ciri khas mobil entry level di Indonesia, di mana bagian kap mesin dalamnya ini dia tidak dicat, dia seperti mentah untuk bagian kap mesinnya ini. Hal ini ditemukan pada model-model seperti Honda Mobilio, Honda Brio, dan juga beberapa model CGC seperti Toyota Agya, Toyota Calya, Daihatsu Sigra, dan lainnya. Lalu kita balik lagi ke Honda Brio RS. Mobil ini ditenagai oleh mesin berkapasitas 1200 cc 4 silinder iVTEC yang mampu menghasilkan tenaga 88 horsepower serta torsi 110 Nm. Untuk Brio RS tersedia pilihan transmisi manual 5 percepatan serta transmisi otomatis CVT. Lalu untuk tenaganya ini disalurkan melalui roda depan. Sekarang saya sudah berada di bagian kabin dari Honda Brio RS generasi kedua ini. Yang menjadi pembeda dibandingkan versi pendahulunya ada beberapa hal. Yang pertama adalah aksen oranye di bagian dashboardnya ini. Jika sebelumnya dia tidak ada, lalu untuk material dashboard dia masih sama dengan versi sebelumnya. Dan di sini juga ada serat karbon yang tidak ditemukan di generasi sebelumnya. Lalu untuk bagian instrumen clusternya ini dia konfigurasi masih sama persis dengan generasi sebelumnya. Akan tetapi untuk bagian sini, bagian door trim ini dia juga terdapat aksen oranye. Ya jika dilihat secara kasat mata, aksen oranye ini menambah kesan sporty pada ruang kabinnya. Dan juga untuk perubahan yang paling signifikan adalah di bagian joknya ini. Tidak hanya corak joknya yang menjadi sporty, dia seperti fabric hitam bercampur dengan jahitan oranye seperti ini. Dia kini juga mendapatkan headrest. Jika sebelumnya Brio generasi pertama hanya dilengkapi dengan jok semi bucket tanpa headrest. Lalu pembaruan lainnya ada di bagian peliharanya ini. Dia kini memiliki tweeter. Meski terbilang hal yang cukup simpel dan ya hal kecil perubahannya, tetapi menghasilkan kesan yang cukup signifikan. Saya sudah merasakannya. Dia suara dari audionya menjadi cukup baik dibandingkan versi sebelumnya. Lantas untuk head unitnya dia masih aftermarket. Head unit aftermarketnya ini dia tersedia beberapa fitur seperti Bluetooth, USB, serta beberapa fitur lainnya. Dan juga untuk sistem pengaturan AC-nya dia menggunakan sistem digital. Lalu untuk pengisian daya smartphone Anda, dia masih menggunakan soket 12 volt yang ada di bagian tengah ini. Lantas jika Anda ingin mengecharge smartphone Anda tetapi menggunakan kabel USB saja, Anda bisa menggunakan kabel yang disediakan oleh head unitnya ini. Dia terintegrasi dengan head unit, dia bisa menyambungkan iPhone, lalu juga Android juga bisa terintegrasi dengan layar head unitnya. Untuk lingkar kemudinya dia tidak mengalami perubahan dibandingkan versi sebelumnya. Nah, untuk pengaturannya dia masih secara tilt saja, belum bisa teleskopik seperti ini. Belum bisa teleskopik. Akan tetapi menurut saya posisi berkendara Brio ini bisa dikatakan cukup baik dibandingkan kompetitornya seperti Suzuki Ignis ataupun model-model CGC seperti Agya Ayla ataupun Sigra dan Calya. Tetapi sayang sekali dia untuk pengaturan joknya hanya bisa secara maju mundur dan sandarannya saja bisa di-adjust. Dia tidak ada head adjuster sehingga dia tidak bisa diatur untuk ketinggian joknya. Selain ruang bagasi yang lebih meluas dibandingkan versi sebelumnya, bagian inilah yang paling terasa perubahannya dibandingkan Brio versi lawas, yaitu jok baris keduanya ini bisa dilihat. Ini posisi berkendara saya, tinggi saya 177 cm. Bisa dilihat posisi duduk saya ini masih sangat lega untuk legroom saya, dan juga untuk sandaran kaki dia masih sangat baik. Dan juga untuk headroom dia masih ada space untuk kepala saya yang tingginya 177 cm. Jadi bisa dikatakan perubahan pada Honda Brio ini dia lebih mengarah kepada family oriented. Untuk diisi
orang 4 dewasa dia masih lega dibandingkan versi sebelumnya. Jika versi sebelumnya itu Honda Brio hanya mengarah ke driver oriented, tidak mengarah ke untuk penumpang di baris keduanya. Bahkan tidak hanya untuk 4 penumpang, untuk mengangkut 5 penumpang, mobil ini masih cukup menyenangkan seperti ini. Memang dia sedikit sempit, tetapi legroom dia masih terjaga dengan baik, dan juga lebih menyenangkan dia tidak ada channel di bagian tengahnya ini, sehingga dia tidak terkesan sempit sama sekali untuk bangku baris keduanya ini. Lalu untuk joknya, untuk material joknya dia masih sama dengan bagian depan. Dia menggunakan kain fabric bermotif hitam dan bercampur dengan motif oranye seperti ini, sehingga menghasilkan kesan yang sporty di ruang kabinnya. Lantas untuk bagian sandaran joknya ini dia tidak bisa di setel, dia hanya satu setelan seperti ini. Jadi untuk duduk belakangnya ini memang dia sedikit tegak, akan tetapi mengingat legroom yang sangat baik, lalu juga headroom yang masih sangat leluasa, menghasilkan posisi duduk yang cukup menyenangkan di bangku baris keduanya ini. Salah satu ciri khas yang kental pada model Honda adalah tingkat fun to drive-nya yang tidak diragukan lagi. Ya, berkendara dengan model-model Honda itu memang selalu menyenangkan. Bahkan di versi entry level seperti Honda Brio ini, menurut saya sangat menyenangkan. Karena seperti saya sebutkan sebelumnya, dia pengaturan setirnya memang hanya secara tilt, tidak bisa teleskopik. Bangkunya juga dia tidak ada head adjuster. Tetapi untuk tinggi saya yang 177 cm ini masih sangat ergonomis. Terlebih Honda Brio RS generasi kedua ini dilengkapi dengan bangku dengan headrest yang terpisah. Jika versi sebelumnya masih menyatu headrestnya, maka posisi duduk yang dihasilkan ini masih sangat nyaman. Mungkin menurut saya ini adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Perubahan Brio tidak hanya bersifat visual saja, tetapi begitu terasa ketika dikendarai. Mobil ini pertama kali meluncur pada ajang Gias 2018. Saat itu saya mengira bahwa Honda Brio generasi kedua ini hanya mendapatkan perubahan pada bagian eksteriornya serta dimensi yang memanjang sehingga menghasilkan ruang akomodasi yang lebih luas. Tetapi saat saya mengendarai mobil ini ternyata tidak sampai di situ. Karena salah satu yang berubah dari mobil ini adalah kekedapan kabinnya. Well, Honda Brio memang sebelumnya sudah baik, tetapi memang tingkat kekedapan kabinnya itu sedikit mengganggu. Memang suara dari luar itu sedikit masuk ke bagian ruang kabinnya. Akan tetapi untuk Brio generasi kedua ini kekedapan kabinnya sangat improve, NVH-nya sangat improve. Saya juga tidak menyangka. Bahkan pihak Honda sendiri mengklaim bahwa tidak melakukan perubahan apa-apa pada kekedapan kabinnya. Dia tidak menambah perangkat apapun, tetapi ya inilah hasilnya. Kekedapan kabinnya ini sangat membaik dibandingkan versi sebelumnya. Lalu hal yang membuat saya kagum lainnya adalah kualitas dari audio dari Brio generasi kedua ini. Memang Honda menambahkan tweeter di pilarannya ini, sehingga pihak Honda mengklaim bahwa penambahan perangkat tersebut adalah guna meningkatkan kualitas audio. Untuk head unitnya dia dilengkapi dengan aftermarket, masih aftermarket. Di sini merek Kenwood, dan saya memang sedikit melakukan pengaturan audionya. Itu sering saya lakukan pada mobil pribadi saya, dan saya setting sendiri gitu. Dan suara yang dihasilkan itu menakjubkan menurut saya, karena kualitas audionya kini sangat membaik dibandingkan Honda Brio generasi terdahulu, bahkan untuk model-model Honda yang lebih mahal dari Honda Brio. Untuk karakter suspensi sendiri, memang Honda Brio ini tentunya mendapatkan penyesuaian dari sang produsen, karena mobil ini dimensinya bertambah panjang. Sehingga pihak Honda harus melakukan riset ulang di bagian spring rate suspensi serta ketebalan dari sway bar. Lantas mungkin banyak yang bertanya, apakah dengan dimensi bertambah ini Honda Brio masih sangat agile ketika melakukan manuver? Jawabannya ya.
Seperti ini ketika saat kecepatan tinggi dilakukan manuver seperti ini, dia masih sangat responsif dan sangat agile, handlingnya masih sangat baik. Akan tetapi memang untuk saat berkendara halus ketika melalui jalan yang bergelombang, memang karakter suspensinya sedikit keras, terutama di bagian belakangnya. Mungkin hal tersebut guna mendukung ketika mobil ini membawa beban yang cukup berat di bagian bagasinya, karena dimensi bagasinya bertambah tentunya, dia tidak ambles untuk bagian suspensi belakangnya. Menggunakan figur mesin yang sama tetapi dimensinya bertambah, bagaimanakah konsumsi BBM serta performanya? Honda Brio generasi kedua ini memiliki mesin yang sama dengan figur tenaga yang sama persis dengan versi sebelumnya. Sehingga dengan dimensi yang bertambah, pastinya bobot juga bertambah. Akan tetapi untuk konsumsi bahan bakarnya, kami catatkan angka yang cukup baik untuk dalam kota. Untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Honda Brio ini berhasil mencatatkan angka 15,1 km per liter. Akan tetapi memang untuk rute tol, rute luar kota dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, dia memang sedikit lebih boros dibandingkan versi sebelumnya. Tetapi angkanya masih baik. Honda Brio generasi kedua ini mencatatkan angka 20,1 km per liter. Jika sebelumnya kami mengetes Honda Brio generasi pertama itu untuk rute tolnya, dia berhasil mencatatkan angka 21,4 km per liter. Well, lantas bagaimana dengan performanya? Dia figur tenaga dari mesinnya ini sama persis dibandingkan versi terdahulu. Saya sudah menyebutkan sebelumnya bahwa dimensi yang memanjang, bobotnya juga pasti lebih berat dibandingkan versi sebelumnya. Akan tetapi angka akselerasinya justru masih baik. Kami mencatatkan angka akselerasi 0-100 km per jam. Honda Brio RS generasi kedua ini mampu menghasilkan angka 12,4 detik saja. Tentu angka tersebut sangat baik terutama di kelasnya. Seperti Suzuki Ignis itu mencatatkan angka 12,9 km per liter. Artinya Honda Brio RS ini masih di atas rata-rata. Untuk transmisinya sendiri, dia masih dilengkapi dengan transmisi otomatis CVT. Seperti kita tahu, Honda itu telah mendevelop transmisi CVT sejak lama. Bahkan Honda Jazz generasi pertama saja sudah dilengkapi dengan transmisi CVT. Berlanjut ke Honda Brio tahun 2018 ini masih dilengkapi dengan CVT. Sehingga tentunya Anda tidak perlu mengkhawatirkan tentang karakter CVT-nya. Dia masih halus ketika dibawa berkendara secara moderat, tidak agresif seperti ini. Lalu jika Anda ingin berkendara secara agresif seperti ini, masuk ke mode S. Wah, dia karakter transmisi ini sangat responsif. Good job Honda untuk transmisi CVT-nya. Tentu mobil ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Yang pertama adalah joknya ini dia belum dilengkapi dengan head adjuster. Honda Brio generasi kedua ini bertambah harganya belasan juta dibandingkan versi sebelumnya. Tetapi sayang sekali dia belum dilengkapi dengan head adjuster. Memang posisi berkendaranya masih baik, tetapi akan lebih baik lagi jika ditambahkan dengan perangkat pengaturan ketinggian jok tersebut. Kekedapan kabin dari Honda Brio RS ini memang sudah sangat baik dibandingkan versi sebelumnya. Akan tetapi kami merasakan road noise dari mobil ini atau suara roda itu masih cukup terdengar. Memang mode-mode Honda yang bahkan yang lebih mahal dibandingkan Brio itu, ciri khasnya adalah road noise-nya itu. Dia memang terdengar sampai ke dalam kabin. Akan tetapi sayang sekali dia kekedapan kabin ini sudah sangat baik untuk Honda Brio, tetapi tidak dibarengi dengan road noise yang baik juga. Lantas untuk power window-nya ini untuk bagian kanan dia sudah dilengkapi dengan automatic, tetapi sayang sekali dia belum dilengkapi dengan automatic untuk menaikkan kacanya itu. Sebenarnya kan yang dibutuhkan adalah seperti ini. Yang dibutuhkan adalah menaikkan kaca, bukan menurunkan kaca secara otomatis. Jadi ketika menaikkan kaca setelah selesai membayar tol misalkan atau membayar parkir, kita harus terus menahan tombol dari power window-nya tersebut. Lalu sayang sekali Honda Brio RS ini dia tidak dilengkapi dengan kamera mundur ataupun sensor parkir mundur pun sekalipun. Ini menurut saya
Untuk range harga hampir menyentuh 200 juta ini, banyak model-model mobil yang sudah dilengkapi dengan fitur tersebut. Akan tetapi untuk Brio RS ini, dia sayang sekali tidak dilengkapi dengan fitur keamanan tersebut. Ya minimal sensor parkir lah ditambahkan di mobil ini. Jadi jika Anda melakukan parkir secara mundur, Anda dapat terbantu dengan adanya fitur tersebut. Untuk Anda yang ingin membeli mobil Honda Brio RS seperti ini, Anda bisa melalui aplikasi blibli.com. Pembelian mobil melalui aplikasi blibli.com, pembayarannya tentu aman dan terjamin. Dan tentunya ada customer service 24 jam yang siap melayani semua pertanyaan Anda. Well, secara kesimpulan Honda Brio ini secara garis besar bertambah dimensinya. Jadi, jika sebelumnya Honda Brio itu generasi pertama ditujukan untuk first buyer yang biasa menggunakan mobil mungkin sendiri atau berdua saja untuk di bagian depannya, di Honda Brio generasi kedua ini dia mungkin masih untuk first buyer, masih bisa digunakan untuk menyetir sendiri, dia masih nyaman untuk penumpang di kursi kiri, tetapi bisa juga digunakan untuk keluarga kecil seperti saya. Ini masih sangat relevan karena jok baris keduanya ini sekarang bertambah lega, serta ruang bagasinya juga kapasitasnya bertambah. Tak hanya itu, performa mobil ini juga salah satu yang terbaik di kelasnya. Untuk harganya sendiri, Honda Brio RS ini hampir menyentuh 200 juta atau lebih tepatnya 199,6 juta rupiah. Well, memang dia ada beberapa kekurangan yang saya sebutkan tadi, tetapi jika pihak Honda memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, maka Honda Brio ini bisa dipastikan menjadi mobil yang hampir sempurna di kelasnya. Oh ya, jika Anda menginginkan tukar tambah mobil lama Anda dengan Honda Brio RS ini, di blibli.com juga ada fitur tukar tambah mobil. Cek web dan aplikasi blibli.com untuk info lebih lanjut. Jadi, begitulah hasil review kami terhadap Honda Brio RS. Klik like jika Anda menyukai video ini. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube Autodriver. Main-main juga ke website www.autodriver.com. Terima kasih dan sampai jumpa.